Angin berdesir pilu, membawa serta aroma tanah basah dan sisa-sisa harapan yang telah lama mati di desa terpencil bernama Kalimati. Nama itu sendiri sudah seperti sebuah kutukan, menjanjikan nasib yang tak pernah beranjak dari kesulitan. Di sanalah, di sebuah gubuk reyot yang nyaris ambruk dimakan waktu, hiduplah Rini, seorang janda muda dengan mata sendu yang menyimpan segudang kisah pilu. Usianya baru menginjak 28 tahun, namun kerutan halus di sudut matanya dan raut wajahnya yang lelah membuatnya terlihat jauh lebih tua. Kulitnya kusam, bibirnya pecah-pecah, dan jemarinya kasar akibat kerja keras yang tak pernah membuahkan hasil. Rini bukan seorang diri. Di sampingnya adalah Sari, putri semata wayangnya yang masih berumur 6 tahun. Sari adalah satu-satunya cahaya dalam kegelapan hidup Rini. Satu-satunya alasan mengapa Rini masih berpegangan pada sisa-sisa akal sehatnya. Namun, bahkan cahaya itu pun mulai meredup, terancam oleh bayangan kelaparan yang tak kunjung pergi. Suami Rini, mendiang Herman, adalah seorang pekerja serabutan di perkebunan tebu. Tubuhnya yang kurus kering dan tulangnya yang menonjol adalah saksi bisu betapa kerasnya ia berjuang mencari nafkah. Namun, takdir kejam merebutnya dalam sekejap. Sebuah batang tebu raksasa tumbang menimpa kepalanya saat badai menerjang, meninggalkan Rini dan Sari tanpa penopang. Tak ada pesangon, tak ada harta warisan, hanya tumpukan utang yang mendiang Herman tinggalkan untuk menutup biaya pemakaman yang seadanya. Sejak kematian Herman setahun lalu, hidup Rini berubah menjadi neraka yang nyata. Setiap hari adalah perjuangan pahit melawan rasa lapar dan dingin. Untuk makan saja susah, apalagi untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Beras adalah barang mewah. Mereka seringkali hanya bisa makan ubi jala rebus yang dicari Rini di pinggir hutan, atau daun-daunan pahit yang diolah seadanya. Air minum pun harus diambil dari sumur desa yang jaraknya lumayan jauh, di mana antrean warga miskin lainnya selalu mengular panjang. Ibu, Sari lapar. Suara lirih Sari memecah keheningan senja, merobek hati Rini yang sudah terkoyak. Gadis kecil itu terbaring lemas di atas dipan bambu. Tubuhnya kurus kering dan matanya cekung. Beberapa hari ini, Sari demam tinggi. Napasnya tersengal-sengal dan perutnya kembung. Rini tahu Sari sakit karena gizi buruk, karena ia tak mampu memberinya makan yang layak. Rini mendekat, mengusap dahi putrinya yang panas dengan punggung tangannya yang kapalan. Sabar ya nak, ibu akan cari makanan. Namun, ia tahu itu hanyalah bualan. Tak ada apa-apa di dapur. Bahkan, sebutir nasi pun tidak. Sisa ubi kemarin sudah habis. Ia sudah mencoba meminta bantuan tetangga, namun mereka sendiri pun hidup dalam kesulitan. Di Kalimati, kemiskinan adalah wabah yang tak tersembuhkan, menular dari satu keluarga ke keluarga lain. Putus asa, Rini keluar gubuk. Pandangannya menyapu sekeliling. Rumah-rumah tetangga gelap. Mungkin mereka sudah tidur untuk menghemat minyak tanah, atau terlalu lelah untuk beraktivitas. Hanya ada suara jangkrik dan lolongan anjing dari kejauhan yang membuat suasana semakin mencekam. Ia menatap ke arah sawah kering yang membentang di kejauhan, lalu beralih ke deretan pohon beringin tua yang menjulang angkuh di perbatasan desa, di mana hutan angker Gunung Kendali dimulai. Sudah lama beredar desas-desus di Kalimati tentang Gunung Kendali. Konon, di sanalah bersemayam kekuatan gaib yang bisa mengabulkan segala keinginan, termasuk kekayaan melimpah. Namun, kekayaan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Sebuah perjanjian dengan iblis
atau entitas gaib yang lebih kuno dari waktu itu sendiri. Pesugihan. Rini selalu menepis pikiran itu. Ia adalah wanita yang taat beragama, setidaknya di masa lalu. Ajaran agama melarang keras tindakan syirik semacam itu. Tapi kini, ketika hidupnya sendiri sudah seperti neraka, ketika putrinya terancam nyawanya, batasan-batasan moral itu mulai goyah. Ia merasa seperti kapal karam yang terombang-ambing di lautan badai, tanpa kemudi, tanpa tujuan, hanya menunggu waktu untuk tenggelam. Sari, ibu tidak bisa kehilangan kamu, nak, bisiknya lirih. Air mata mengalir membasahi pipinya. Rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih pedih daripada rasa lapar atau lelah. Ini adalah rasa sakit seorang ibu yang tak mampu melindungi anaknya sendiri. Di tengah keputusasaan yang mencekik, sebuah bisikan halus mulai merayap masuk ke dalam benaknya. Bukan bisikan dari manusia, melainkan suara yang terasa seperti berasal dari dalam dirinya sendiri. Namun, memiliki nada yang asing, membuai dan mematikan. Apa artinya hidup jika harus melihat anakmu menderita? Apa artinya keimanan jika tak mampu memberi makan putrimu? Ada jalan lain, Rini. Jalan yang akan mengubah segalanya. Rini menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran terkutuk itu. Namun, bayangan wajah pucat Sari kembali muncul. Lebih nyata dan menyakitkan dari sebelumnya. Ia teringat cerita yang beredar tentang janda-janda di desa tetangga yang mendadak kaya raya setelah mengunjungi Gunung Kendali. Mereka menjadi bahan omongan, tapi tidak ada yang berani menuduh mereka secara langsung. Ketakutan akan kekuatan gaib lebih besar dari gosip. Malam semakin larut dan suhu udara semakin dingin. Sari batuk-batuk di dalam gubuk. Batuknya terdengar semakin lemah, semakin menyayat hati. Rini tak tahan lagi. Ia merasa seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik napasnya, mendorongnya ke tepi jurang kegilaan. Tidak ada jalan lain, gumamnya. Suaranya parau dan bergetar. Ia mengangkat pandangannya sekali lagi ke arah Gunung Kendali. Siluetnya yang menjulang tinggi tampak seperti raksasa tidur yang mengamati desa dengan mata 1000 tahun. Kali ini, tatapan Rini bukan lagi tatapan penolakan. Ada tekad yang mengerikan. Tekad seorang ibu yang siap melakukan apa saja demi anaknya. Bahkan jika itu berarti harus menggadaikan jiwanya sendiri kepada kegelapan abadi. Ia akan mencari tahu tentang pesugihan itu. Apapun risikonya, apapun tumbalnya, demi Sari. Udara dingin menusuk tulang. Tetapi bukan itu yang membuat Rini merinding. Itu adalah hawa dingin yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Dinginnya sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya, menorehkan takdir baru yang berlumur darah dan kutukan. Ia melangkah masuk kembali ke gubuknya yang gelap. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam langkahnya. Ada bayangan hitam yang mengikutinya. Bayangan yang tak terlihat oleh mata telanjang, namun terasa sangat nyata. Bayangan dari perjanjian yang belum terucap, namun sudah mulai mengikat. Malam itu, Rini tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah pucat Sari muncul di benaknya, disusul oleh bisikan-bisikan asing yang semakin jelas. Pergilah, carilah, putrimu membutuhkanmu. Keputusannya sudah bulat. Rasa takut masih ada, namun telah tertelan oleh keputusasaan yang lebih besar. Esok paginya, ia akan mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan Gunung Kendali. Pagi menjelang, membawa serta mentari yang terasa hambar di mata Rini. Setelah memastikan Sari tertidur pulas dengan sisa-sisa bubur singkong yang ia dapatkan dari tetangga, Rini memulai perjalanannya. Ia tak langsung menuju Gunung Kendali. Ia tahu ia butuh petunjuk.
Seseorang yang mengerti seluk-beluk dunia gaib. Di Kalimati, ada seorang wanita tua bernama Nenek Samira, seorang dukun kampung yang dihormati sekaligus ditakuti. Nenek Samira tinggal jauh di pinggir desa, di sebuah gubuk yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon bambu, terisolasi dari keramaian. Dengan langkah ragu, Rini menyusuri jalan setapak yang sempit dan licin. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan dan keraguan. Apakah ia benar-benar akan melakukan ini? Mengapa ia harus mengorbankan segalanya hanya demi uang? Namun setiap kali keraguan itu muncul, bayangan Sari yang sakit kembali menghantuinya. Tidak ada pilihan lain. Hati Rini berbisik. Akhirnya Rini tiba di depan gubuk Nenek Samira. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, diselimuti aroma dupa dan kemenyan yang menyengat. Tumbuh-tumbuhan merambat liar di dinding gubuk, dan di halaman depannya tergantung jimat aneh dari tulang dan kain hitam. Rini mengetuk pintu kayu yang lapuk. "Masuklah Rini, aku sudah menunggumu." Suara serak Nenek Samira terdengar dari dalam, membuat Rini terlonjak kaget. Bagaimana wanita tua itu tahu ia datang? Rini memberanikan diri masuk. Di dalam, ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh nyala obor kecil di sudut ruangan. Nenek Samira duduk bersila di tengah ruangan. Matanya yang cekung menatap tajam ke arah Rini. Wajahnya dipenuhi kerutan dalam, rambutnya memutih tak terawat, dan tangannya memegang tasbih dari biji-bijian aneh. "Aku tahu apa yang membawamu kemari, Rini," kata Nenek Samira. Suaranya pelan namun menusuk. "Putrimu sakit dan perutmu lapar. Kau ingin jalan pintas, bukan?" Rini menunduk, malu. "Nenek, saya sudah tidak punya pilihan." Nenek Samira terkekeh. Suara tawanya terdibing seperti daun kering yang diinjak. "Pilihan selalu ada, Nak. Tapi pilihan yang kau ambil ini adalah pilihan yang berdarah." Ia kemudian menjelaskan tentang pesugihan Gunung Kendali. Bukan sembarang pesugihan, Rini. Ini adalah pesugihan tingkat tinggi, bersekutu dengan Raja Hantu Ular Hitam. Ia bisa memberimu kekayaan tak terbatas, kemewahan yang tak pernah kau bayangkan. Tapi harganya sangat mahal. "Apa harganya, Nek?" tanya Rini. Suaranya hampir tak terdengar. "Setiap tahun kau harus menyerahkan seorang tumbal," jawab Nenek Samira. Matanya menyala dalam kegelapan. "Tumbal itu adalah suamimu. Setiap 1 tahun, suamimu akan mati secara misterius, diambil oleh Raja Hantu Ular Hitam sebagai persembahan. Jika kau gagal menyediakan tumbal, maka putrimu yang akan diambil, atau kau sendiri akan menderita selama-lamanya." Rini terkesiap. Seluruh tubuhnya menggigil. Sebuah suami setiap tahun, ini lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Ia membayangkan Herman, suaminya yang sederhana, yang kini harus dikorbankan demi kekayaan. Tidak, bukan Herman, tapi pria lain yang tak bersalah. Perasaannya campur aduk antara takut, jijik, dan keputusasaan. "Tidak, Nek, tidak mungkin," Rini berbisik, mencoba bangkit. "Saya tidak bisa melakukan itu." Nenek Samira mengulurkan tangan kurusnya, mencengkeram lengan Rini dengan erat. Cengkeraman itu dingin dan kuat. "Pikirkan putrimu, Rini. Ia sekarat. Apakah kau rela melihatnya mati kelaparan? Padahal ada cara untuk menyelamatkannya. Apakah kehormatan dan keimananmu lebih berharga daripada nyawa anakmu?" Kata-kata Nenek Samira menusuk ulu hati Rini. Ia terdiam. Bayangan Sari yang batuk-batuk, yang terkulai lemas, kembali menghantuinya. Ia tahu Nenek Samira benar. Di mata seorang ibu yang putus asa,
Tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa anaknya. Bagaimana caranya, Nek? Tanya Rini. Suaranya serak. Ia menyerah. Nenek Samira tersenyum misterius. Senyum yang tak menjangkau matanya. Kau harus pergi ke Gunung Kendali, ke Gua Ular Hitam. Di sana, kau akan menemukan sesajen yang harus kau persembahkan. Jangan takut, ia akan menuntunmu. Nenek Samira memberikan bungkusan kain hitam berisi kemenyan, bunga 7 rupa, dan sebilah keris kecil yang berkarat. Persembahkan ini. Dan ingat, begitu perjanjian dibuat, tidak ada jalan kembali. Rini mengambil bungkusan itu, tangannya gemetar. Keris di dalamnya terasa dingin, seolah-olah menyerap kehangatan dari tubuhnya. Setelah mengucapkan terima kasih seadanya, Rini bangkit dan meninggalkan gubuk Nenek Samira. Perjalanan menuju Gunung Kendali adalah cobaan tersendiri. Rini harus berjalan kaki melewati hutan yang semakin lebat dan menyeramkan. Pohon-pohon tua menjulang tinggi. Dahan-dahannya melambai seperti tangan raksasa yang mencoba meraihnya. Suara-suara binatang malam dan desiran angin membuat bulu kuduknya berdiri. Sesekali ia melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan atau mendengar bisikan-bisikan tak jelas yang mengiang di telinganya. Ia melewati kuburan tua yang sudah tak terurus. Batu nisan yang doyong dan tertutup lumut, seolah menjadi saksi bisu dari banyak nyawa yang telah sirna. Aroma tanah kuburan bercampur dengan bau bunga melati yang menyengat, menciptakan sensasi mual di perutnya. Di sana, ia merasa kehadiran yang tak terlihat, tatapan dingin yang mengawasinya dari balik kegelapan. Namun, Rini terus berjalan. Tekadnya sekuat baja, dibentuk oleh cinta seorang ibu dan keputusasaan yang mendalam. Ia membayangkan Sari yang tersenyum ceria, Sari yang sehat, Sari yang tidak lagi kelaparan. Bayangan itu menjadi kekuatan, menjadi tameng melawan rasa takut yang mencengkramnya. Akhirnya, setelah berjam-jam berjalan, Rini tiba di kaki Gunung Kendali. Udara di sini terasa lebih dingin, lebih pekat, dan ada semacam energi aneh yang membuat rambutnya merinding. Ia melihat sebuah gua. Mulutnya menganga seperti rahang raksasa, diselimuti oleh akar-akar pohon beringin yang menjuntai. Ini pasti gua ular hitam yang dimaksud Nenek Samira. Dengan napas tertahan, Rini melangkah masuk ke dalam gua. Kegelapan menyambutnya, pekat dan mencekam. Aroma tanah lembab bercampur dengan bau anyir yang samar-samar. Ia menyalakan obor kecil yang ia bawa, dan cahaya obor menari-nari di dinding gua, menampilkan bayangan-bayangan aneh yang bergerak seolah hidup. Di tengah gua, Rini melihat sebuah batu besar yang rata, seolah-olah sengaja dibentuk menjadi altar. Di atasnya ada sesajen-sesajen kering yang telah lama ditinggalkan, bunga-bunga layu, dan tulang belulang binatang kecil. Ini adalah tempatnya. Rini mengeluarkan bungkusan dari Nenek Samira. Ia menata bunga-bunga 7 rupa, membakar kemenyan hingga asapnya mengepul tebal, dan meletakkan keris di sampingnya. Lalu, dengan suara bergetar, ia mengucapkan mantra yang diajarkan Nenek Samira. Sebuah mantra kuno dalam bahasa yang asing, terasa seperti merobek lapisan realitas. Asap kemenyan semakin pekat, membentuk sosok-sosok samar di udara. Suhu dalam gua turun drastis, seolah semua kehangatan dihisap keluar. Rini merasakan kehadiran yang luar biasa kuat. Sebuah kekuatan purba yang tak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Itu bukan kehadiran yang ramah. Itu adalah kehadiran yang gelap, haus, dan menuntut. Sebuah suara berat, dalam, dan berdesis memenuhi gua. Bukan dari mulut, melainkan dari seluruh dinding gua
Dari udara itu sendiri, kau datang. Manusia, apa yang kau inginkan dari Raja Hantu Ular Hitam? Rini bersimpuh, wajahnya menempel di tanah, gemetar, hebat. Saya ingin kekayaan, tuanku, demi putri saya. Putri saya sekarat. Suara itu terkekeh. Tawa yang menusuk tulang. Kekayaan, harta duniawi itu mudah, tapi setiap kekayaan ada harganya. Sudahkah kau siap membayar? Saya siap, tuanku. Rini berucap. Bibirnya bergetar. Saya akan menyerahkan apa saja. Bagus. Suara itu berdesis puas. Setiap tahun, di malam bulan purnama ke-13, kau harus mempersembahkan seorang suami. Ia harus kau nikahi. Ia harus tidur di ranjangmu. Dan ia akan menjadi milikku. Jika kau gagal, perjanjian ini akan berbalik padamu dan darahmu sendiri akan menjadi tumbal. Apakah kau menerima? Rini menelan ludah. Syarat yang sama persis seperti yang Nenek Samira katakan. Hatinya menjerit, tapi bibirnya berkata, saya terima, tuanku. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya hijau menyambar di depan Rini, dan ia merasakan sakit yang membakar di telapak tangannya. Ia melihat sebuah simbol ular melingkar tercetak di sana, panas dan menyakitkan. Perjanjian telah dibuat, kau telah memilih jalanmu, Rini. Suara itu berdesis, perlahan memudar. Sekarang pergilah dan nikmati kekayaanmu. Tapi ingat, waktu terus berjalan dan Raja Hantu Ular Hitam selalu menuntut. Rini merangkak keluar dari gua. Tubuhnya lemas, jiwanya terguncang. Ia telah menggadaikan segalanya. Ia telah menjual dirinya kepada kegelapan. Namun di dalam hatinya ada secercah harapan. Harapan akan hidup baru bagi Sari. Harga yang harus dibayar terasa mengerikan, tapi Rini meyakinkan dirinya, ini semua demi Sari. Ia mengusap telapak tangannya, di mana simbol ular itu masih terasa membakar, dan menatap ke arah desa di bawah sana, yang kini tampak berbeda di matanya. Desa yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu dari kekayaan berdarah miliknya. Rini kembali ke gubuknya yang reot dengan langkah gontai, namun hatinya diliputi gejolak emosi yang tak terlukiskan. Antara ketakutan, rasa jijik, dan secercah harapan yang mengerikan. Simbol ular melingkar di telapak tangannya terasa panas membara, seperti stempel neraka yang takkan pernah bisa ia hapus. Sari masih terlelap dalam demamnya, napasnya terdengar semakin lemah. Rini memeluk putrinya erat, air mata menetes di rambut Sari. Maafkan ibu, nak, maafkan ibu. Malam itu, Rini tidur dengan gelisah. Bayangan-bayangan mengerikan dari gua ular hitam terus menghantuinya. Namun, saat fajar menyingsing, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Rini bangun, ia mendapati Sari, putrinya, bangun dengan mata yang lebih cerah. Demamnya mereda dan batuknya berkurang. Rini menyentuh dahi Sari. Suhunya sudah normal. Ibu, Sari sudah tidak sakit lagi. Sari berseru, suaranya lemah, namun ada nada ceria yang Rini sudah lama tidak dengar. Hati Rini berdesir. Apakah ini efek dari perjanjiannya? Ia memeluk Sari erat. Rasa syukur bercampur horor. Kekuatan gaib itu nyata. Beberapa hari berikutnya, perubahan mulai terasa. Awalnya, Rini menemukan segepok uang tergeletak di depan pintu gubuknya. Jumlahnya cukup untuk membeli makanan enak dan obat-obatan untuk Sari. Rini menggunakannya dengan hati-hati, masih diliputi ketidakpercayaan. Lalu, mendadak seorang mandor dari perkebunan tebu datang menemuinya, menawarkan pekerjaan tetap dengan gaji
yang jauh lebih baik dari yang pernah Herman dapatkan. Rini, meskipun curiga, menerima tawaran itu. Dalam waktu kurang dari sebulan, Rini tak lagi hidup miskin. Gubuknya yang reyot diperbaiki, dindingnya dicat ulang, dan atapnya diganti. Ia membeli pakaian baru untuk Sari dan dirinya, dan makanan berlimpah di meja. Sari tumbuh menjadi gadis kecil yang sehat dan ceria. Senyumnya kini selalu merekah, dan tawa renyahnya mengisi gubuk yang dulu sunyi. Warga desa Kalimati terheran-heran. Bagaimana bisa Rini, janda miskin yang dulu tak punya apa-apa, mendadak kaya raya dalam sekejap mata? Bisik-bisik mulai beredar, namun tidak ada yang berani bertanya langsung pada Rini. Rini tahu semua ini adalah ulah perjanjiannya. Kekayaan itu terasa dingin di tangannya, selalu diwarnai oleh bayangan kegelapan. Namun, melihat Sari yang sehat dan bahagia, ia mencoba menepis rasa bersalah itu. Bukankah ini yang ia inginkan? Kehidupan yang layak untuk putrinya? Seiring waktu berjalan, Rini merasa semakin nyaman dengan kemewahannya yang baru. Ia bahkan sempat melupakan syarat mengerikan dari perjanjian itu, menenggelamkan diri dalam kebahagiaan semu yang diberikan oleh kekayaan. Namun, alam semesta memiliki cara brutalnya sendiri untuk mengingatkan. Suatu sore, saat Rini sedang menjemur pakaian di halaman, seorang pria asing memasuki desa. Pria itu tampak gagah, tinggi besar, dengan senyum ramah dan tatapan mata yang penuh pesona. Namanya Budi. Ia mengaku sebagai perantau dari desa seberang, mencari pekerjaan baru. Entah mengapa, Budi langsung tertarik pada Rini. Ia sering membantu Rini, mengajaknya berbicara, dan memuji kecantikan Rini yang kini mulai terpancar berkat perawatan dan gizi yang baik. Rini, yang sudah lama sendirian, merasa senang dengan perhatian Budi. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Budi adalah takdir, bukan bagian dari perjanjian terkutuk itu. Ia menolak pikiran bahwa Budi adalah tumbal pertama yang dijanjikan Raja Hantu Ular Hitam. Ia mengamati Budi. Budi adalah pria yang baik, pekerja keras, dan sangat menyayangi Sari. Sari pun dengan cepat akrab dengan Budi, memanggilnya Om Budi dengan ceria. Namun, di relung hatinya yang paling dalam, sebuah alarm kecil berdering. Ada sesuatu yang terlalu sempurna tentang kedatangan Budi. Terlalu pas, terlalu seperti pengaturan. Setelah beberapa bulan berdekatan, Budi melamar Rini. Hati Rini berdebar kencang. Setengah dari dirinya ingin menolak, berteriak, berlari sejauh mungkin. Tapi setengah lainnya yang sudah terbuai oleh kebahagiaan semu dan juga kelelahan menanggung hidup sendiri, berkata ya. Ia melihat tatapan bahagia Sari yang kini akan memiliki seorang ayah lagi. Akhirnya Rini menerima lamaran Budi. Pernikahan mereka sederhana, namun meriah. Warga desa Kalimati berbondong-bondong datang, ikut berbahagia untuk Rini. Kekayaan Rini kini dilengkapi dengan kehadiran seorang suami yang baik. Untuk beberapa waktu, Rini benar-benar merasa bahagia. Ia menikmati perannya sebagai istri dan ibu dalam keluarga yang lengkap. Mereka hidup makmur. Gubuk mereka kini telah berubah menjadi rumah yang layak, dan Sari tumbuh semakin cerdas dan sehat. Namun, kebahagiaan itu terasa seperti pasir dalam genggaman. Indah, namun rapuh, dan selalu siap untuk meloloskan diri. Seiring bulan berganti, dan malam purnama berikutnya semakin dekat, bayangan hitam mulai kembali menyelimuti hati Rini. Ia mulai menyadari waktu yang ditentukan dalam perjanjian akan segera tiba. Budi, suaminya yang baik, mulai menunjukkan gelagat aneh.
Ia sering melamun, tatapannya kosong. Kadang-kadang ia terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, mengaku mimpi buruk yang tak bisa ia ingat. Ia mulai mengeluh sakit kepala yang tak kunjung sembuh, atau merasa lemas tanpa sebab yang jelas. Rini memperhatikan dengan jantung berdebar-debar. Ini bukan penyakit biasa. Ini adalah tanda-tanda bahwa perjanjian itu akan menuntut haknya. Rini mencoba untuk mengabaikannya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan, hanya sakit biasa. Namun, simbol ular di telapak tangannya terasa semakin membakar setiap kali ia melihat Budi. Bisikan-bisikan gaib mulai kembali mengiang di telinganya. Kali ini lebih jelas, lebih menuntut. Waktunya sudah dekat, Rini. Siapkan tumbalmu. Raja hantu ular hitam menunggu. Setiap malam, Rini tidur dengan ketakutan yang mencekik. Ia mencintai Budi. Setidaknya, sejauh yang ia bisa rasakan setelah mengubur hatinya dalam kesepakatan iblis. Ia tidak ingin Budi mati. Ia tidak ingin menjadi seorang pembunuh. Namun, di sisi lain, ia melihat Sari yang terlelap pulas di kamarnya dengan wajah bahagia. Jika Budi tidak menjadi tumbal, maka Sarilah yang akan diambil, atau dirinya sendiri tidak ada pilihan. Ini adalah konsekuensi dari pilihannya. Malam purnama ke-13 semakin mendekat. Langit malam tampak lebih gelap dari biasanya. Bintang-bintang seolah enggan menampakkan diri, dan bulan purnama bersinar dengan cahaya keperakan yang terasa dingin, tidak menghangatkan. Rini merasakan sebuah kekuatan tak terlihat menekan rumahnya. Sebuah kehadiran yang mengintai dari kegelapan, menunggu saatnya tiba. Budi terlihat semakin kurus, matanya cekung, seolah hidupnya dihisap perlahan-lahan. Ia sendiri pun tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Ia hanya merasa lemas dan takut tanpa alasan yang jelas. "Ada apa, Mas Budi?" tanya Rini suatu malam saat mereka makan malam. Budi hanya mengaduk-aduk nasinya, tidak berselera makan. "Tidak tahu, Rin," jawab Budi. Suaranya lesu. "Perasaanku tidak enak akhir-akhir ini. Seperti ada yang mengawasi. Aku sering bermimpi aneh tentang ular hitam raksasa." Jantung Rini serasa berhenti berdetak. Ular hitam itu adalah pertanda. Ia memaksakan senyum, mencoba menenangkan Budi. "Ah, itu hanya kecapekan saja, Mas. Besok kita ke pasar, beli jamu untukmu." Namun, baik Rini maupun Budi tahu, jamu takkan bisa menyembuhkan apa yang akan datang. Rini menatap Budi, suaminya yang tak bersalah. Rasa bersalah menghunjam hatinya. Ia adalah pelakunya. Ia yang membawa kutukan ini ke dalam hidup Budi. Malam itu, Rini tidur sendirian di kamar. Ia tahu malam ini adalah malam terakhir. Ia tidak sanggup tidur di samping Budi, tidak sanggup lagi berpura-pura. Dari balik jendela, ia melihat bulan purnama bersinar terang, namun sinarnya terasa seperti pisau yang mengiris-iris kegelapan hatinya. Raja hantu ular hitam akan datang, dan ia akan mengambil tumbalnya. Malam itu adalah malam yang mencekam. Bulan purnama bersinar dengan lingkaran kabut tipis di sekelilingnya, memancarkan cahaya keperakan yang dingin dan misterius. Angin berdesir melalui pepohonan, membawa bisikan-bisikan tak terdengar yang membuat bulu kuduk berdiri. Rini tahu, inilah malamnya. Malam tumbal pertama. Ia terbaring di kamar, tidak bisa tidur. Setiap bunyi jangkrik, setiap desiran daun membuat jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya untuk tidak keluar, tidak melakukan apapun. Namun, sebuah kekuatan aneh mendorongnya untuk mengawasi Budi yang selama seminggu terakhir menunjukkan gejala aneh.
terlihat sangat gelisah. Ia sering bolak-balik keluar rumah, matanya kosong seolah dirasuki. "Aku harus pergi sebentar, Rin," katanya suatu saat. Suaranya datar, tanpa emosi. "Ada yang memanggilku." Rini mencoba menahannya. "Jangan, Mas." Malam sudah larut, berbahaya di luar. Ia meraih tangan Budi, namun sentuhannya terasa dingin, seperti menyentuh mayat hidup. "Aku harus pergi," Budi mengulang. Dengan kekuatan yang tak terduga, ia menepis tangan Rini. Tatapannya kini bukan lagi tatapan Budi yang ramah. Ada kilatan aneh di matanya, seperti mata seekor binatang yang sedang dihipnotis. Ia berjalan keluar rumah, melangkah menuju kegelapan malam, menuju arah hutan angker. Rini ingin berteriak, ingin berlari mengejar, namun tubuhnya kaku, terikat oleh rasa takut yang luar biasa dan kekuatan tak kasat mata yang seolah menahannya di tempat. Ia hanya bisa melihat siluet Budi yang semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di telan gelapnya malam. Air mata membanjiri wajah Rini. Ia tahu apa yang akan terjadi. Waktu terasa sangat lambat. Rini duduk di sudut kamar, memeluk lututnya, menunggu. Setiap detik adalah siksaan. Ia membayangkan apa yang sedang terjadi di luar sana, membayangkan Budi. Bayangan wajah Sari yang terlelap di kamar sebelah adalah satu-satunya alasan mengapa ia tidak menjerit histeris. Akhirnya, suara kokok ayam jantan memecah keheningan dini hari, menandakan datangnya pagi. Rini memberanikan diri keluar. Desa masih sepi, diselimuti embun pagi. Dengan langkah gemetar, ia menyusuri jalan setapak menuju arah hutan. Ia tidak perlu mencari terlalu jauh. Di pinggir hutan, di bawah pohon beringin tua yang sering dikaitkan dengan hal-hal mistis, tubuh Budi tergeletak kaku. Mata Budi melotot lebar. Ekspresinya penuh ketakutan. Lehernya memiliki luka aneh, seperti bekas gigitan ular raksasa dengan 2 lubang besar yang menghitam dan menghisap darahnya hingga kering. Seluruh tubuh Budi membiru dan kulitnya terasa dingin, sedingin es. Darah kering masih terlihat di tanah di sekitarnya. Rini menjerit histeris. Jeritan yang bukan hanya pura-pura. Itu adalah jeritan kepedihan seorang wanita yang menyaksikan konsekuensi mengerikan dari perbuatannya. Jeritan rasa bersalah yang tak terkira. Ia ambruk di samping tubuh Budi, menangis sejadi-jadinya, pura-pura tidak tahu apa yang telah terjadi. Suara jeritan Rini membangunkan warga desa. Tak lama kemudian, kerumunan orang berkumpul di tempat kejadian. Kematian Budi yang misterius menggemparkan Kalimati. Warga desa berbisik-bisik, banyak yang mengaitkan kematian Budi dengan hal gaib. Luka di lehernya sangat aneh, bukan seperti gigitan binatang biasa. Apalagi lokasi ditemukannya Budi di bawah pohon beringin angker itu semakin menguatkan dugaan mereka. Kepala desa dan beberapa warga mencoba menyelidiki, namun tidak ada jejak yang jelas. Tidak ada saksi mata, tidak ada tanda-tanda perkelahian, hanya kematian mengerikan yang tak bisa dijelaskan. Rini, dalam balutan duka pura-pura, adalah pusat perhatian. Ia memainkan perannya dengan sempurna, menangis, meratap, dan menanyakan mengapa takdir begitu kejam padanya. Namun, di balik air matanya, Rini tahu kebenaran yang mengerikan. Ini adalah ulah raja hantu, ular hitam. Ia telah mengambil tumbalnya. Dan Rini, ia adalah perantara kejahatan ini. Beberapa hari setelah pemakaman Budi, suasana di rumah Rini terasa berat. Sari, meskipun masih kecil, merasakan duka atas kehilangan Om Budi yang baik hati. Rini sendiri diliputi rasa bersalah
yang tak terhingga. Ia melihat Sari yang kini harus kehilangan ayah lagi, dan ia tahu itu semua karena dirinya. Di tengah malam, saat Rini terlelap dalam tidur yang tak tenang, sebuah bayangan hitam muncul di kamarnya. Bentuknya samar, namun Rini merasakan kehadiran yang kuat dan dingin. Bayangan itu berdesis. Suaranya seperti angin yang melewati celah-celah batu. Tumbal telah diterima. Rini, kekayaanmu akan terus mengalir. Tapi ingat, perjanjian ini tidak berakhir. Setahun lagi, aku akan kembali menuntut hakku. Rini terbangun dengan jantung berdebar kencang. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Bayangan itu sudah pergi, namun aroma anyir dan dinginnya aura gaib masih tertinggal di udara. Ia tahu peringatan itu nyata. Warga desa mulai menaruh curiga pada Rini. Kematian Herman, suaminya yang dulu, adalah kecelakaan biasa. Tapi kematian Budi terlalu aneh. Dan Rini, seorang janda miskin yang mendadak kaya, kini ditinggal mati suami lagi dalam keadaan misterius. Bisik-bisik yang dulu hanya berupa asumsi, kini berubah menjadi gosip kencang. Mereka berbicara tentang pesugihan, tentang janda yang menjual jiwanya demi kekayaan. Rini merasakan tatapan sinis dari tetangga-tetangganya, tatapan yang penuh rasa takut dan jijik. Mereka tak lagi mempercayainya. Ia menjadi terasing, hidup dalam kemewahan, namun terisolasi dari lingkungannya. Rini mencoba untuk tidak peduli. Ia punya Sari, ia punya kekayaan, tapi setiap kali ia melihat kebahagiaan di mata Sari, ia juga melihat bayangan Budi yang tergeletak kaku, dan bayangan-bayangan suami-suami berikutnya yang harus ia korbankan. Ia tahu ia telah terperangkap dalam lingkaran setan yang ia ciptakan sendiri. Seiring bulan berlalu, Rini mencoba untuk kembali menjalani hidupnya. Ia mencari pekerjaan baru, mencari kesibukan, mencoba melupakan janji mengerikan itu. Namun, di setiap sudut rumah, di setiap desiran angin, ia selalu teringat pada perjanjiannya. Rini tahu, ia harus mencari suami baru, calon tumbal berikutnya. Ia membenci dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan ini lagi? Membawa seorang pria tak bersalah ke dalam perangkap kematian yang ia ciptakan. Namun, ia tidak punya pilihan. Jika ia gagal menyediakan tumbal, maka Sarilah yang akan menjadi korban. Setiap kali ia melihat seorang pria yang tampak baik dan ramah, hatinya mencelos. Apakah pria ini yang akan menjadi tumbal berikutnya? Apakah ia akan menjadi orang yang harus ia korbankan? Rini merasa jiwanya perlahan terkikis, hancur berkeping-keping oleh rasa bersalah dan ketakutan. Ia adalah janda, tapi bukan janda biasa. Ia adalah janda tiga hantu yang akan terus hidup dalam bayangan kematian dan dosa. Ia menatap foto Budi yang ia simpan dalam sebuah figura kecil. Wajah Budi yang tersenyum ramah kini terasa seperti hantu yang menghantuinya. "Maafkan aku, Mas Budi," bisiknya lirih. "Maafkan aku." Di kejauhan, Gunung Kendali tampak menjulang angkuh, seolah tertawa melihat penderitaannya. Raja hantu ular hitam telah mengikatnya, dan ia tidak akan pernah bisa lari. Waktu adalah pengikis yang kejam, mengikis kenangan, mengikis perasaan, dan mengikis jiwa. Begitulah yang Rini rasakan. 5 tahun telah berlalu sejak kematian Budi, tumbal pertamanya. 5 tahun yang dipenuhi oleh kemewahan materi, namun juga penderitaan batin yang tak berkesudahan. 5 tahun di mana Rini telah menikah dan kehilangan 2 suami lagi. Setelah Budi, datanglah Diki, seorang pedagang keliling yang ramah dan jujur. Rini, dengan hati yang hancur,
mencoba untuk tidak terlalu terikat padanya. Ia berusaha menjaga jarak emosional, sebuah pertahanan diri agar tidak terlalu hancur saat Diki diambil. Namun, Diki adalah pria yang baik dan cinta Sari pada Diki tak terbantahkan. Perjanjian tetaplah perjanjian. Di malam purnama yang ditentukan, Diki ditemukan tewas di kebun belakang rumah. Dengan luka, gigitan yang serupa dengan Budi, dan tubuh yang membiru. Desas-desus di desa semakin kencang. Kini mereka bahkan menamai Rini sebagai janda pembawa sial atau janda tiga hantu. Setiap kematian mengikis sedikit demi sedikit jiwa Rini. Dari seorang janda putus asa, ia kini berubah menjadi wanita dingin dengan tatapan mata yang menyimpan rahasia kelam. Senyumnya jarang, dan ketika ia tersenyum, itu terasa hampa. Kekayaan Rini semakin melimpah ruah. Rumahnya kini adalah rumah termegah di Kalimati, dilengkapi dengan segala kemewahan yang tak terbayangkan. Sebelumnya, Sari tumbuh besar dalam kemewahan, mendapatkan pendidikan terbaik, dan semua yang ia inginkan. Namun, di balik semua itu, ada jurang kehampaan yang tak bisa diisi. Sari, putrinya, kini berusia 11 tahun. Ia tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan cantik. Namun, Sari mulai merasakan keanehan pada ibunya dan pada nasib tragis para ayah yang selalu datang dan pergi dari hidupnya. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa setiap pria yang menjadi suaminya selalu meninggal secara misterius? Mengapa ibunya tampak begitu bahagia dengan kekayaan, namun matanya selalu menyimpan kesedihan yang mendalam, bahkan kadang-kadang ketakutan yang luar biasa. Suatu malam, Sari terbangun karena mendengar ibunya berbicara sendiri di tengah malam. Rini sedang duduk di depan cermin, mengusap telapak tangannya yang kini terlihat seperti bersisik, meskipun hanya terlihat oleh Rini. Jangan lagi, bisiknya lirih. Air mata mengalir di pipinya. Aku tidak sanggup lagi. Sari mengintip dari balik pintu. Ia melihat ibunya berbicara dengan pantulan dirinya di cermin. Namun, ada sesuatu yang aneh. Pantulan Rini di cermin tampak lebih tua, lebih kurus, dan matanya menyala merah, seperti mata ular. Sari ketakutan. Ia bersembunyi kembali di kamarnya. Hatinya diliputi kebingungan dan ketakutan. Kehadiran Raja Hantu Ular Hitam semakin sering terasa di rumah Rini. Bisikan-bisikan gaib terdengar di setiap sudut. Terkadang berupa desisan menuntut, terkadang berupa tawa mengejek. Bahkan terkadang Rini melihat bayangan ular hitam raksasa melintas di koridor rumahnya, atau merasakan hembusan napas dingin di belakang lehernya. Pesugihan itu tidak hanya menuntut tumbal, tetapi juga mengambil alih sedikit demi sedikit kehidupannya. Rini telah mencoba melarikan diri dari perjanjian ini. Ia pernah mencoba pergi ke kota lain, meninggalkan semua kekayaannya, hanya ingin hidup normal dengan Sari. Namun, dimanapun ia pergi, bayangan Raja Hantu Ular Hitam mengikutinya. Simbol ular di telapak tangannya akan membakar dengan panas yang luar biasa, dan Sari akan mendadak jatuh sakit parah. Rini menyadari ia tidak bisa lari. Perjanjian itu mengikatnya seumur hidup, sampai mati, atau sampai ia sendiri yang menjadi tumbal. Ia mencari cara untuk membatalkan pesugihan. Diam-diam, ia menghubungi beberapa orang pintar dari berbagai daerah, dukun-dukun sakti yang terkenal. Namun, setiap kali ia menceritakan kisahnya, mereka semua menggelengkan kepala ketakutan. Pesugihan Raja Hantu Ular Hitam terlalu kuat, Nona. Perjanjian darah ini tidak bisa dibatalkan sembarangan. Anda akan dihukum jauh lebih parah jika mencoba melawannya. Beberapa bahkan menolak untuk membantunya, takut akan kekuatan Raja Hantu Ular Hitam. Suatu kali, seorang kiai tua yang bijaksana di desa tetangga
mencoba membantunya. Ia melakukan ritual pengusiran di rumah Rini. Namun, di tengah ritual, kiai itu mendadak ambruk. Tubuhnya kejang-kejang, dan dari mulutnya keluar darah hitam kental. Ia meninggal beberapa jam kemudian. Bisikan terakhirnya adalah kekuatan kegelapan itu tak terbayangkan, jangan dilawan. Sejak saat itu, Rini menyerah. Ia pasrah pada nasibnya. Ia akan terus menyediakan tumbal demi Sari. Ia akan terus hidup dalam lingkaran setan ini, menikah, mencintai, atau berpura-pura mencintai, dan kemudian menyaksikan suaminya mati secara mengenaskan. Di kali mati, Rini menjadi legenda kelam, wanita kaya raya yang selalu dikelilingi kemewahan, namun tak pernah bisa menjaga suaminya hidup lebih dari setahun. Anak-anak kecil dilarang mendekati rumahnya. Para ibu-ibu melarang putra-putra mereka untuk mendekati Rini. Ia adalah simbol dari kemewahan yang dikutuk. Namun, di dalam diri Rini ada sesuatu yang mulai bergejolak. Rasa pasrahnya perlahan bercampur dengan kemarahan yang membara. Kemarahan pada dirinya sendiri, pada raja hantu ular hitam, dan pada takdir yang begitu kejam. Ia tidak ingin terus menjadi budak kegelapan. Ia tidak ingin Sari tumbuh besar dengan bayangan kematian yang selalu mengintai. Malam itu, setelah berhasil mendapatkan suami keempat, seorang pemuda desa bernama Joko, Rini menatap bulan purnama dengan tatapan kosong. Ia melihat betapa polos dan baiknya Joko. Hatinya mencelos. Ia tidak sanggup lagi. Ia harus mengakhiri semua ini, apapun harganya. Bahkan jika itu berarti ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Ia harus menemukan cara untuk memutus lingkaran setan ini sebelum ia benar-benar kehilangan semua sisa kemanusiaannya. Simbol ular di telapak tangannya menyala merah, berdenyut-denyut, seolah merespons tekadnya yang baru. Raja hantu, ular hitam, tahu, dan ia tidak akan membiarkan budaknya lolos begitu saja. Pertarungan yang lebih besar akan segera dimulai. Tekad Rini telah bulat. Ia tidak akan membiarkan Joko, suami keempatnya, menjadi tumbal. Ia tidak ingin lagi hidup dalam lingkaran setan yang menghancurkan jiwanya ini. Di satu sisi, ia takut. Di sisi lain, ia lelah. Lelah dengan rasa bersalah. Lelah dengan ketakutan. Dan lelah dengan kemewahan yang berlumur darah. Joko adalah pria yang berbeda. Ia adalah pria desa yang sederhana, tulus, dan sangat mencintai Rini dan Sari. Senyumnya mengingatkan Rini pada Herman, suaminya yang pertama. Cinta yang mulai tumbuh di hati Rini untuk Joko terasa begitu nyata, begitu hangat, berbeda dari ikatan-ikatan sebelumnya yang hanya dilandasi keputusasaan dan pura-pura. Perasaan ini membuat perjanjiannya semakin terasa menjijikkan. Rini mulai mencari cara dengan lebih serius. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan kota yang jauh, membaca buku-buku kuno tentang ilmu gaib, pesugihan, dan cara membatalkannya. Ia juga mencari tahu tentang legenda Raja Hantu Ular Hitam, berharap menemukan kelemahannya. Sari, yang kini sudah beranjak remaja, mulai sering melihat ibunya termenung dan gelisah. Ia sering melihat Rini memegang telapak tangannya yang bersimbol ular dengan ekspresi kesakitan. Suatu malam, Sari memberanikan diri bertanya, "Ibu, kenapa ayah Joko selalu sakit seperti ayah-ayah sebelumnya? Dan kenapa ibu terlihat sangat sedih?" Pertanyaan Sari menghantam Rini seperti palu godam. Ia menatap mata putrinya yang penuh kekhawatiran. Dan ia tahu, ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Dengan suara bergetar, Rini menceritakan semua kisahnya tentang kemiskinan, tentang pesugihan, tentang tumbal,
dan tentang raja hantu ular hitam. Sari mendengarkan dengan syok. Air mata mengalir membasahi pipinya. Ibu tidak mau ayah Joko meninggalkan? Tanya Sari, memeluk ibunya erat. Kita harus menghentikannya, Bu. Tekad Rini semakin membara. Dengan bantuan Sari, mereka menemukan sebuah gulungan lontar kuno di dasar sebuah buku tua yang menjelaskan ritual pemutusan perjanjian dengan raja hantu ular hitam. Ritual itu sangat berbahaya dan rumit, membutuhkan pengorbanan yang tidak biasa, dan harus dilakukan tepat di malam bulan purnama ke-13 di Gua Ular Hitam. Malam purnama ke-13 tiba. Malam itu, Joko sudah mulai menunjukkan gejala-gejala yang sama, seperti para suami sebelumnya. Gelisah, mata kosong, dan bisikan yang memanggilnya. Rini memeluk Joko erat, mencegahnya pergi. Jangan pergi, Mas. Jangan, kita akan mengakhirinya malam ini. Apa yang terjadi, Rin? Aku merasa ada yang menarikku, kata Joko, suaranya parau. Rini menatap mata Joko, matanya penuh air mata, namun juga tekad. Kita akan melawannya, Mas. Percayakan padaku. Bersama Sari, Rini membawa Joko yang setengah sadar menuju Gua Ular Hitam. Perjalanan itu terasa jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Angin berdesir kencang, membawa lolongan hantu dan bisikan-bisikan jahat. Pepohonan seolah hidup. Dahan-dahannya menghalangi jalan mereka. Sari, meskipun takut, tetap berani di samping ibunya, memegang tangannya erat. Sesampainya di gua, suasana terasa lebih pekat dari yang Rini ingat. Aroma anyir bercampur bau belerang yang menyengat. Di atas altar batu, Raja Hantu Ular Hitam sudah menunggu, bukan dalam bentuk fisik, melainkan sebagai gumpalan bayangan hitam raksasa berbentuk ular. Matanya menyala merah terang, siap melahap. Kau berani datang lagi, Rini? Suara berdesis itu memenuhi gua. Dan kau membawa tumbalmu. Tapi, apa ini? Kau mencoba melawanku. Aku tidak akan menyerahkan Joko, teriak Rini. Suaranya lantang, penuh amarah dan keberanian yang baru. Aku akan memutus perjanjian terkutuk ini. Raja Hantu Ular Hitam tertawa, tawa yang menggema mengerikan. Bodoh. Tidak ada yang bisa memutus perjanjian denganku. Kau akan membayar mahal untuk pembangkangan ini. Rini mengeluarkan keris tua yang ia temukan di lontar kuno. Keris yang konon bisa menembus dimensi gaib. Ia mulai membaca mantra-mantra pemutusan perjanjian. Mantra-mantra kuno yang membuat lidahnya keluh dan kepalanya pusing. Sari memegang lilin. Cahaya lilin itu berkedip-kedip, seolah melawan kegelapan yang mencoba menelannya. Joko, di samping mereka, masih dalam kondisi setengah sadar, mengerang kesakitan. Raja Hantu Ular Hitam murka. Bayangan ular raksasa itu bergerak liar, mencoba menerkam Rini. Angin kencang bertiup di dalam gua, memadamkan lilin Sari. Rini dan Sari berteriak ketakutan. Sari, tetap di belakang ibu, teriak Rini. Bayangan ular itu mendesis, mencoba mencekik Rini. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di tubuh Rini. Simbol ular di tangannya membakar dengan panas yang tak tertahankan. Kau tidak akan bisa, Rini. Kekuatanmu tidak sebanding dengan Raja Hantu Ular Hitam. Menyerah saja. Biarkan aku mengambil suamimu. Tidak! Rini melawan. Ia mengarahkan kerisnya ke arah bayangan ular itu, menusuknya dengan sekuat tenaga. Keris itu mengeluarkan cahaya biru yang terang, dan bayangan ular itu menjerit kesakitan. Suaranya seperti 1000 pisau yang mengikis batu. Raja Hantu Ular Hitam mundur sejenak, namun ia tidak menyerah. Ia tahu kelemahan Rini. Jika kau tidak memberikan tumbal, maka putrimu yang akan kubawa, atau kau sendiri yang akan menjadi tumbal terakhir. Sebuah kilatan petir menyambar
di dalam gua. Di hadapan Rini, muncul 3 sosok bayangan hantu melayang di udara. Wajah mereka familiar. Itu adalah Herman, Budi, Diki, dan Anton. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan mulut mereka menganga, seolah menjerit kesakitan. Mereka adalah para suami yang telah dikorbankan Rini. Mereka adalah hantu yang mengikat Rini dalam dosa-dosa masa lalunya. Lihatlah, mereka menuntut balas. Mereka tidak akan membiarkanmu bahagia. Suara raja hantu, ular hitam, mengejek. Rini menatap wajah-wajah hantu itu. Rasa bersalah yang selama ini ia pendam meledak. Ia melihat tatapan Herman yang penuh kecewa, tatapan Budi yang terluka, tatapan Diki yang bingung, dan tatapan Anton yang marah. Air mata Rini kembali mengalir. Maafkan aku, bisiknya berlutut. Pada saat itulah sebuah ide gila melintas di benak Rini. Ia tahu hanya ada satu cara untuk mengakhiri ini semua. Sebuah pengorbanan yang sebenarnya. Aku akan menjadi tumbal terakhirmu, teriak Rini, berdiri tegak. Tapi dengan satu syarat, lepaskan putrimu, lepaskan Joko, dan biarkan arwah suami-suamiku tenang. Jangan ganggu mereka lagi. Raja hantu, ular hitam, terdiam. Ini adalah pilihan yang tidak terduga. Kau bersedia menyerahkan dirimu? Ya, ambillah aku. Aku adalah sumber dari semua perjanjian ini. Akulah yang harus membayar. Sari menjerit. Tidak, Bu. Jangan. Joko, yang kini mulai sedikit sadar, mencoba meraih Rini. Rini, jangan lakukan ini. Raja hantu ular hitam mengeluarkan desisan panjang. Baiklah, perjanjian ini akan berakhir. Tapi ingat, harga yang kau bayar akan sangat pedih. Rini memeluk Sari erat. Jaga dirimu baik-baik, nak. Ibu menyayangimu. Jangan pernah lupa bahwa ibu melakukan ini demi kamu. Ia mencium dahi Sari untuk terakhir kalinya. Kemudian, ia menatap Joko, matanya penuh cinta dan penyesalan. Maafkan aku, Mas. Hiduplah bahagia. Rini melangkah maju, menghadap bayangan ular raksasa itu. Ia meletakkan keris kuno itu di sampingnya, menyerah. Simbol ular di tangannya menyala semakin terang, membakar. Bayangan ular itu menerkam Rini. Ia merasakan sakit yang luar biasa, seolah jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Terakhir kali yang ia lihat adalah wajah Sari yang menangis dan wajah Joko yang putus asa. Kemudian kegelapan menelannya. Gua ular hitam bergetar hebat. Sebuah cahaya putih menyilaukan muncul, diikuti oleh ledakan energi gaib. Saat cahaya meredup, Raja hantu ular hitam dan ketiga hantu suami Rini telah lenyap. Rini pun tiada, hanya Joko dan Sari yang tersisa, terbaring lemas di tanah gua yang dingin. Ketika fajar menyingsing, Joko dan Sari perlahan bangkit. Mereka keluar dari gua dengan hati yang hancur. Perjanjian telah putus. Raja hantu ular hitam telah pergi, dan bersama dengannya kekayaan Rini, rumah mewah. Rini kini kembali menjadi gubuk reot. Semua hartanya lenyap, seperti tidak pernah ada. Sari tumbuh besar, namun ia tak pernah melupakan pengorbanan ibunya. Ia hidup sederhana bersama Joko, yang kemudian menjadi ayahnya. Mereka hidup dalam damai, tanpa kemewahan, namun juga tanpa kutukan. Namun, di desa Kalimati, kisah Rini, janda 3 hantu, menjadi legenda. Setiap malam purnama ke-13, beberapa warga desa mengaku mendengar suara tangisan pilu dari arah Gunung Kendali. Suara seorang wanita yang menyesali pilihannya, dan bisikan-bisikan yang memperingatkan mereka tentang harga yang harus dibayar dari kekayaan yang didapat
secara instan. Konon, di malam itu, jika ada yang berani mendekati gua ular hitam, mereka akan melihat bayangan seorang wanita berdiri di mulut gua, menatap ke arah desa dengan mata sendu, mengenakan simbol ular di telapak tangannya. Dia adalah Rini, yang kini menjadi penjaga abadi gua ular hitam. Tumbal terakhir dari pesugihan yang ia mulai. Jiwanya selamanya terikat di sana. Sebuah pengingat abadi akan janji yang ditepati dan pengorbanan seorang ibu yang pahit.